Selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Pak izin mau bertanya ini terkait IHSG Pak. Belakangan ini kan memang merah terus ya Pak sampai dengan hari ini. Bahkan kalau pantau dari RTI sampai sekarang minus 3%. Bahkan sampai menyentuh titik terendah hari ini di 5.600. Kalau dari Pak Purbaya ini kan selama ini juga sudah sering bertemu ya dengan lembaga internasional maupun pemerintah maupun kayak IMF gitu. Yang berkali-kali disorot kan memang ini terkait dengan fiskal ya Pak. Boleh nggak Pak di-spill mungkin sedikit sebenarnya yang mereka paling khawatirkan itu bagian mananya sih Pak sampai akhirnya kemudian mungkin investor-investor ini pada lari keluar gitu. Maksudnya oke, Pak Purbaya udah pernah bilang kayak mereka menyoroti defisit misalnya, tapi kira-kira yang di-concernkan oleh mereka itu defisitnya apakah karena ada belanja-belanja yang ugal-ugalan atau apa, mungkin bisa dibagikan juga ke kita dan apa yang sekiranya sedang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kepercayaan itu. Terima kasih Pak. Jadi saya juga agak bingung sebenarnya apa yang terjadi, saya pernah lihat, jadi kelihatannya kesan bahwa fiskal kurang baik pelaksananya, apalagi kalau kita lihat data bulan Maret, seolah-olah defisitnya besar, 0,9 mereka kali 4, 3,6 artinya udah lepas dari 3% limit kan. Itu yang digambar-gemborkan. Jadi utamanya itu, terus ditarik ke BGN dan lain-lain, dan cari kelemahannya terus kan. Sehingga kira-kira mereka bilang fiskalnya jadi berantakan. Itu yang feed in ke pelemahan nilai tukar dan bursa saham. Dari situ mereka bilang bukan lembaganya ya. Jadi orang-orang bilang berarti ekonominya morat-marit nih, investor akan keluar. Karena apa? Karena lembaga pemerintah akan mendowngrade kita karena pelaksanaan misalnya nggak berantakan. Tapi waktu saya tanya kemarin ke lembaga pemerintah S&P, oh udah bagus, udah ini fiskalnya ini. Cuman gini Pak katanya, ada uncertainty di market. Itu rupiah melemah, sehingga mungkin fiskalnya terganggu. Jadi bolak-bolak ini. Dari sini, nggak bukan sana, tapi lembaga pemerintahnya bilang rupiah yang mengganggu stabilitas. Termasuk nanti kesinambungan fiskal. Padahal awalnya dari fiskal ke sana, kata mereka. Ketika fiskalnya bagus, cari yang sebelah situ. Jadi kalau saya itu adalah, saya pikir adalah miskonsepsi dari market atau analis yang menganggap kita menjalankan fiskal dengan jelek atau Pak Prabowo menjalankan kebijakan fiskal tidak hati-hati. Padahal Pak Prabowo clear banget. Defisit kita dia atur di bawah 3%. Tahun depan dia maunya 1,8%. Pak Presiden seperti itu, bahkan kita rayu-rayu sedikit lah, jangan lupa nanti kita masih perlu dorongan ke ekonomi. Ya lebih tinggi dari itu boleh sedikit. Jadi komitmen Pak Presiden untuk menjaga fiskal di bawah 3% amat kuat sekali. Jadi kita tidak menjalankan kebijakan fiskal yang tidak hati-hati. Kami tahu apa yang kami kerjakan. Harusnya kalau kita bereskan, sananya beres rupiahnya kan, karena mulainya dari sini. Tapi enggak, sekarang gara-gara rupiah bisa kejaga, bisa keganggu. Jadi terbolak-balik. Jadi emang ada sentimen negatif di pasar yang mesti kita perbaiki. Tapi yang mesti saya jelaskan adalah sekarang adalah fondasi ekonomi baik dari data itu ya. Kebijakan misalnya betul-betul terjaga dan kalau ada apa-apa kita bisa adjust, kita perbaiki. Kita betul-betul fleksibel untuk memastikan defisitnya di bawah 3% tanpa mengganggu perekonomian secara berlebihan. Cuman kelemahan kita adalah apa? Kita kurang cukup baik menjelaskan ke publik mungkin. Padahal saya tiap bulan kan ketemu media. Kenapa media nggak bisa nyebarin ya? Berarti medianya nggak ngerti apa gimana? Anda ada pertanyaan apa lagi? Saya jelasin nanti. Mungkin enggak. Dia nanya itu fleksibilitas anggaran, saya bilang saya bisa cut anggaran kalau diperlukan. Tapi sekarang keadaannya bagus, saya nggak cut lagi. Antara lain saya bilang bisa dari MBG. Antara lain ya mungkin ya.
Nah, tentu aja itu tergantung kepada putusan Bapak Presiden, petunjuk Bapak Presiden. Tapi yang clear, Bapak Presiden jelas ingin efisiensi juga. Kalau nggak ada langkah yang seperti kemarin. Kepala MBG diganti segala macam. Itu kan jelas menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk menjaga belanja nggak sembarangan dan untuk menjaga fiskal defisitnya di bawah 3%. Dia komit kok. Ini kalau diskusinya malah lebih ngeri. Wah, jadi di bawah 3% bagus ya? Bagus. Gimana kalau kita buat 0? Wah, masalah saya. Ya jangan dulu Pak, kita perlu stimulus ke perekonomian. Oh iya, boleh. Jadi beliau amat fleksibel dan mengerti juga kondisi fiskal. Nggak akan sembarangan. Ada pos lain yang bisa kita potong juga kalau kepepet. SNB juga, saya bisa motong ini, saya bisa motong ini kalau kepepet. Tapi saya nggak kepepet, saya masih punya uang banyak juga. Prima masih punya orang 500 triliun sekarang, 530 punya ya. 513 triliun, kaya dia. Jadi itu, ada miskonsepsi bahwa fiskal dijalankan secara serabutan karena menterinya nggak ngerti fiskal. Enggak, begitu kita tunjukin. Memang di awal di triwulan pertama akan seperti itu karena kita percepat belanjanya. Tapi setelah ini kan membaik. Tapi kita kan membaik semuanya diem. Ada nggak yang bilang kalau begini BFIS-nya paling 1,8? Nggak ada yang udah seperti itu kan. Pada waktu 0,9 di triwulan pertama mereka bilang defisitnya udah lewat nih, bisa 3,6, pasti jelek tuh anggarannya, karena itu berantakan, gitu rupiahnya melemah, ini pasti gara-gara fiskal. Padahal kan fiskalnya bagus, Anda lihat kan sekarang. Itu yang mesti disebarkan ke masyarakat dan investor bahwa kondisi fiskal baik, kondisi ekonomi bagus. Kalau ada kelemahan nanti kita perbaikin, kita kasih stimulus lagi. Dan nanti memajukan pertumbuhan ekonomi dengan cara yang lain. Saya akan ketemu industri nanti Apindo untuk melihat ada nggak yang kita bisa bantu di perindustrian Indonesia.